saya Tama, bisa dipanggil Tama saja, dari mahasiswa program studi manajemen dan bisnisan juga. Fakultasnya sama, kita PEGI dari PEGI. Ya. Jadi ini adalah Mas Sama, seorang ketua. Oke Mas, sebagai seorang ketua, boleh kan saya tanya-tanya? Ya nggak apa-apa. Pertanyaan pertama itu, apakah arti kepemimpinan menurut kakak? Arti kepemimpinan. Jadi kepemimpinan itu menurut saya itu adalah sebuah kata yang berbeda antara kepemimpinan dan pemimpin. Kalau pemimpin, bicara soal pemimpin itu konteksnya adalah seseorang ataupun individu ataupun objeknya. Kalaupun kepemimpinan itu berarti sebuah sistemnya untuk menjalankan jalannya pemimpin tadi. Kepemimpinan berarti menurut saya itu adalah cara ataupun sistem ataupun sebuah jalan untuk mengakomodir, mengkoordinir dan menjalankan sebuah sistem daripada pemimpin dalam sebuah organisasi tadi. Itu menurut saya itu adalah gambaran dasarnya, definisi dasarnya. Pertanyaan kedua, sifat-sifat apa saja yang harus ditumbuhkan dalam pemimpin untuk mengontrol anggotanya? Mengontrol anggota itu dalam hal misalkan anggota itu ternyata rada sulit dikontrol, kemudian mereka itu mempunyai perbedaan, entah itu pendapat, ide, gagasan gitu. Iya. Jadi kebetulan gini ya, Alfi tadi namanya, Iya. Alfi. Kebetulan di PEGI ataupun di saat ini sebagai mahasiswa aktif itu kebetulan saya aktif di organisasi dan diamanai juga sebagai ketua di organisasi mahasiswa eksternal. Kebetulan itu organisasinya tidak hanya 1-2 orang anggotanya saja, tapi banyak. Nah itu menjadi pertanyaan tadi, dasar pertanyaan tadi, bagaimana cara mengontrol anggota yang apa tadi? Anggota Oh, untuk mengontrol anggotanya Kak. untuk mengontrol anggotanya ya. Jadi sifat-sifat untuk bagaimana pemimpin itu agar bisa mengontrol anggotanya yang sesuai saya sebutin di awal tadi, bahwasanya organisasi yang saya naungi saat ini itu saking banyaknya pengurus dan anggota, tentu di situ ada problematika, ada perbedaan pendapat, perbedaan ide, gagasan dan lain sebagainya. Nah berawal dari perbedaan itu akan menimbulkan sebuah ruang di mana ruang itu kalau saya sebut adalah ruang untuk berdialektika. Kalaupun di situ pemimpin sebagai penengah dalam hal perbedaan itu tadi, misalkan dalam hal itu gagal untuk menjadi penengah ataupun peredam, maka akan timbullah problematika baru. Nah, itu bagaimana caranya agar pemimpin itu mampu menjadi penengah dan terselesaikan problematika yang dihadapi dan tidak timbulnya problematika yang baru. Itu mungkin menurut saya ada beberapa sifat yang harus memang dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama adalah dia itu harus membuang jauh-jauh sifat egoismenya, bahwasanya dia itu sebagai ketua ataupun pemimpin dalam sebuah organisasi yang dimana di situ menaungi banyak sekali anggota dan mempunyai tanggung jawab yang besar. Dia tidak harus memikirkan dirinya sendiri, akan tapi yang terpenting dan yang paling utama adalah bagaimana dia itu memikirkan hal yang lebih penting, yaitu mengenai anggotanya, kemudian pengurusnya, dan yang khususnya adalah untuk organisasinya. Bagaimana agar antara anggota dan pengurus itu bisa menjadi sebuah perancang ataupun konseptor, dan ujungnya akan menjadi pemikir ataupun penggagas agar organisasi itu bisa maju sesuai dengan tujuan yang sudah dianut dan sudah dipegang. Itu yang pertama adalah egoisme. Kemudian yang kedua adalah pemimpin itu mau tidak mau dia harus mempunyai orientasi yang jelas, bahwasanya orientasi dia itu tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi orientasi untuk dinamika ataupun gerakan organisasi itu mau dibawa kemana dalam kepengurusannya ataupun dalam dia itu menjabat sebagai ketua ataupun pemimpin dalam organisasi. Misalkan ada sebuah pemimpin A, dia memiliki sebuah orientasi di mana dia mempunyai
keinginan untuk membawa organisasi itu dalam kemajuan keilmuan, katakanlah keilmuannya. Jadi dia itu mempunyai ide fokus yang jelas bahwasanya berkeinginan menjadikan organisasi itu maju dalam hal keilmuan. Maka apa yang harus disokong? Ya mengenai diskusi keilmuan. Keilmuan tidak hanya terfokus dalam satu titik, karena keilmuan itu banyak sekali. Kemudian masih ada ruang-ruang berdialektika lainnya. Jadi tidak harus terpaku hanya satu saja. Itu ya, pertama tadi sifat egoisme itu harus terbuang jauh-jauh, dan yang kedua adalah pemimpin itu harus memiliki orientasi yang jelas. Gitu. Karena apa? Mulai dari dua itu menurut saya itu bisa menjadi pengikat antara anggota, pengurus dan organisasinya tadi, agar jalinan itu kuat di dalam. Baik. Pertanyaan selanjutnya, ada nggak sih acara spesifik yang membangun keakraban antara anggota satu dengan anggota lain? Kalau bicara soal spesifik, yang lebih spesifik itu mungkin saya kira tidak hanya satu dua organisasi saja, akan tapi itu sangat banyak diterapkan di organisasi manapun. Itu disebut biasanya makrab. Makrab itu kepanjangannya apa sih? Kalau saya sendiri itu malam keakraban, mengartikan, mendefinisikan makrab itu malam keakraban, di mana dalam forum itu memang dibuat khusus untuk anggota, kemudian pengurus. Ya intinya orang-orang yang ada di dalam organisasi itu untuk benar-benar saling mengenal satu dengan yang lain, tidak hanya mengenal individunya, tapi juga mengenal pengurusnya dan juga mengenal lebih jauhnya soal organisasinya. Jadi lewat situ mungkin bisa terjalin hubungan chemistry antara pengurus dengan anggota, kemudian lebih mengenal pandangan lebih jauhnya mengenai organisasi itu seperti apa, kemudian pola geraknya ke depan itu seperti apa, kemudian isi-isi dalam organisasi itu kegiatannya apa aja, kemudian benefitnya apa aja. Itu yang spesifiknya makrab. Tapi kalau berbicara soal perihal pembentukan chemistry tapi dalam bentuk kegiatan yang singkat ataupun ringan, itu dibuat fleksibel saja. Katakanlah sering ngumpul, sering bercengkrama, sering ngobrol, sering ada kegiatan kecil, itu sudah secara tidak langsung menurut saya di dalam itu sudah membentuk chemistry antara anggota dan pengurus. Baik. Pertanyaan terakhir, dari penjelasan kakak tadi saya mau tanya dong, gimana cara kakak sebagai pemimpin untuk menciptakan momentum kerja agar organisasi yang Mas ketuai sekarang bisa terjalin dengan hangat dan goalsnya atau tujuannya tercapai dengan baik? Jadi ini saya akan menyampaikan tujuan dalam organisasi yang saya ikuti saat ini. Itu memiliki tujuan, dan tujuannya itu menganut 3 poin. Yang pertama adalah poin nilai keagamaan, kemudian poin yang kedua adalah poin nilai intelektual untuk kader ataupun anggotanya, kemudian yang ketiga adalah nilai sosial masyarakat. Nah, berawal dari nilai keagamaan, tentu bagaimana caranya agar tujuan untuk mencapai nilai keagamaan itu terrealisasikan, itu dengan mengadakan kegiatan keagamaan. Ya, keagamaan karena di dalam organisasi yang saya ikuti saat ini itu berlandaskan Ahlussunnah wal Jamaah. Tentu kegiatannya keagamaan yang sesuai dengan landasan yang sudah diatur tadi. Itu nilai pertama. Kemudian kedua itu nilai intelektual. Itu kenapa harus dicanangkan? Karena berawal dari pembentukan moralitas melalui nilai keagamaan. Itu pikiran ataupun otak dari anggota perlu juga diisi dan juga diasah. Melalui apa? Melalui nilai intelektual. Kegiatannya seperti apa aja yang menunjang, ya diskusi, kemudian kelas-kelas forum, katakanlah untuk membahas ataupun mengkaji isu-isu yang saat ini lagi berkembang, kemudian kajian isu-isu strategi dan lain sebagainya. Pada intinya di situ ada sebuah ruang berdialektika yang mampu mengeluarkan atau bertukar pendapat satu dengan lainnya. Itu secara tidak langsung akan membentuk intelektual dari anggota. Kemudian yang ketiga adalah sosial masyarakat. Sosial masyarakat itu seperti apa? Ya, mahasiswa itu kan asalnya dari masyarakat, akan kembali lagi ke dalam masyarakat. Karena mahasiswa itu mempunyai tugas dan tanggung jawab besar untuk pengabdian masyarakat. Mau tidak mau setelah ia tuntas sebagai mahasiswa, melepas jabatannya sebagai mahasiswa, dia akan terjun ke dalam masyarakat. Ya, kegiatan masyarakat banyak lah
ya pengabdian masyarakat dan lain sebagainya. Baik, sebelumnya terima kasih banyak Mas. Oh, ya. Udah ya? Udah ya. Sama-sama. Terima kasih banyak ya. Maaf merepotkan, mengganggu waktu. Nah, baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.